peristiwa ini ada dua sebenarnya peristiwanya. Yang pertama adalah aksi demonstrasi belasan, mungkin puluhan mahasiswa Universitas Lampung. Jadi awalnya mereka melakukan aksi keliling kampus Unila. Mereka menolak rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau disingkat RUU PKB. Nah, situasinya waktu itu adalah masih dalam suasana reformasi. Kurang lebih 1 tahun beberapa bulan sejak peristiwa jatuhnya Soeharto, runtuhnya Orde Baru pada bulan Mei 1998. Nah, ketika itu masih seringkali terjadi aksi-aksi demonstrasi, meskipun dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa tertentu dengan jumlah massa yang tidak banyak. Nah, demikian hal yang terjadi pada pagi hari 28 September 1999. Sudah seperti peristiwa rutin saja, ada mahasiswa unjuk rasa berjalan ke kampus. Nah, kemudian teman-teman Unila ini berjalan keluar kampus. Mereka hendak menuju ke markas Korem 043 Garuda Hitam di Jalan Teguh Umar. Nah, dalam perjalanan menuju markas Korem itu mereka melewati markas Koramil Kedaton. Markas Koramil ini posisinya waktu itu di depan kampus Pasca Sarjana IAIN Raden Intan. Kampus IAIN itu memang bersebelahan dengan kampus Universitas Bandar Lampung atau UBL. Nah, setiba di depan markas Koramil, teman-teman pengunjuk rasa ini berhenti, mahasiswa pengunjuk rasa ini berhenti, lalu karena mereka menganggap itu juga sama representasi dari militer ya, maka mereka berhenti di situ dan melakukan unjuk rasa di situ, demonstrasi di situ ya. Ada sejumlah tindakan yang mulai dari orasi seperti biasa, lalu ada hal-hal yang mungkin dianggap memprovokasi ya, oleh aparat gitu ya, misalnya menggoncang-goncangkan pelang nama sampai akhirnya pelang nama jatuh lalu diinjak-injak dan seterusnya. Nah, tindakan ini rupanya memancing reaksi, memancing kemarahan dari aparat yang ada di dalam markas Koramil. Nah, tanpa diduga kemudian muncul tembakan, ya, tembakan dari arah kantor Koramil. Ya. Nah, mahasiswa tentu saja kaget, mereka kocar-kacir menyelamatkan diri ke sana kemari. Nah, salah satu di antara pengunjuk rasa itu bernama Muhammad Yusuf Rizal atau dipanggil Ijal. Ijal ini adalah mahasiswa FISIP Unila angkatan 1997. Nah, Ijal ini berlari dan berlindung di balik tiang lampu lalu lintas, lampunya lampu kuning saja waktu itu. Nah, dia berlindung di balik tiang itu yang tentu saja tidak ideal untuk tempat berlindung. Nah, naas bagi Ijal, sebutir peluru menembus badannya, ya, tepat di dada dan tembus hingga ke punggung. Tertembaknya Muhammad Yusuf Rizal ini menjadi kabar buruk yang dengan cepat sampai dan tersebar di sejumlah kampus di Bandar Lampung, termasuk di kampus Unila. Nah, secara kebetulan saat itu di kampus Unila, di Fakultas Hukum tepatnya, sedang berlangsung pergelaran musik. Ya, waktu itu karena hiburan mungkin sebanyak sekarang, kalau ada acara pergelaran musik seperti itu, yang nonton banyak sekali. Nah, kemudian tengah acara, pembawa acara naik ke atas panggung, lalu menyampaikan pengumuman, kira-kira pengumumannya seperti ini. Teman-teman, baru saja terjadi bentrok di depan kampus UBL, lalu salah seorang kawan kita tertembak oleh aparat. Mendengar kabar ada temannya ya yang kena tembak oleh aparat, maka seketika itu acara berhenti, dan seketika itu pula tanpa ada yang memerintah, tanpa ada yang memberi komando, mahasiswa itu langsung bubar dan bergerak ya, meninggalkan kampus Unila menuju satu titik yang sama, yaitu kampus
UBL. Ya. Mereka bergerak begitu saja karena merasa marah. Ya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, waktu itu kan suasana masih suasana reformasi. Ya. Tentara ya, yang dulu dikenal sebagai ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya, ABRI itu ada TNI, ada Polri, itu digabung ABRI namanya. Nah, ABRI itu atau tentara itu masih dianggap musuh oleh kebanyakan mahasiswa karena memang mereka identik dengan Orde Baru. Maka ketika ada perlakuan-perlakuan yang dianggap represif dari pihak aparat, maka dengan mudahnya itu menyulut emosi mahasiswa. Nah, itu sebabnya ketika mendengar ada seorang temannya tertembak, ya tanpa peduli lagi apa sebabnya, ya tanpa memikirkan atau mengetahui duduk perkaranya, mahasiswa ini ribuan secara spontan langsung bergerak. Kemudian akhirnya ribuan mahasiswa ini berkumpul di UBL dan bertemu dengan aparat TNI Polri yang sudah berjaga. Ya. Nah, akhirnya tidak bisa dihindarkan terjadilah bentrok yang jauh lebih besar daripada aksi unjuk rasa yang pertama. Nah, ini yang saya bilang tadi ada dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah unjuk rasa mahasiswa menolak RUU PKB. Kemudian yang kedua, gelombang mahasiswa yang ribuan dari berbagai kampus, bukan hanya Unila, ada mungkin dari Malahayati, dari banyak kampus di Bandar Lampung, termasuk UBL sendiri. Itu datang bukan untuk unjuk rasa RUU PKB. Mereka datang berduyun-duyun, bergelombang-gelombang secara spontan karena marah mendengar ada teman yang tertembak. Nah, itu yang kemudian terjadi bentrok yang kedua. Dan ini bentrok terjadi berjam-jam, terjadi aksi perang batu, ya, mahasiswa merangsek, lalu nanti gantian aparat yang menyerbu, ya, maju mundur, begitu terus. Nah, saya mundur sedikit. Saya termasuk orang yang tadi ikut nonton pergelaran musik di Fakultas Hukum itu. Nah, ketika mahasiswa bubar mendengar pengumuman ada mahasiswa tertembak, saya mampir ke sekretariat UKM Surat Kabar mahasiswa Teknokra. Saya sampai di sekretariat, saya bertemu dengan sekretaris Teknokra, Maulana Muklis namanya. Lalu saya sampaikan kepada dia, baru saja terjadi bentrok di depan kampus UBL dan ada mahasiswa Unila kena tembak. Nah, tolong kirim reporter ke sana untuk meliput. Terima kasih. Maulana Muklis ini menugaskan beberapa orang yang ada di sekretariat saat itu untuk pergi meliput ke UBL. Nah, kebetulan di saat yang sama, saat itu di sekretariat Teknokra ada seorang kru Teknokra lain namanya Saidatul Fitriah. Saidatul Fitriah ini adalah fotografer Teknokra. Dia mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan angkatan 96. Si Saidatul ini, atau kami biasa memanggilnya Atul, ini tidak termasuk yang ditugaskan untuk meliput. Tapi di sini luar biasanya dia merasa terpanggil, ya, karena merasa bahwa ini sesuatu yang penting untuk diliput. Ya, meskipun tidak disuruh, secara spontan dia ikut berangkat ke UBL. Jadi dia ngambil kamera di loker di sekretariat, lalu ikut berangkat. Saya ikut juga. Kita kembali ke UBL tadi, terjadi bentrok susul menyusul. Nah, pada satu momen gabungan aparat ini merangsek gitu ya, dan mahasiswa lari kocar-kacir menyelamatkan diri ke berbagai tempat. Termasuk ada banyak mahasiswa yang masuk ke gedung rektorat UBL, ya. Waktu itu ada gas air mata, situasinya benar-benar chaos, ya. Pandangan gelap, ya, karena banyak gas air mata, debu dan sebagainya. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang menurut sejumlah kesaksian sebagian besar itu perempuan masuk ke gedung rektorat UBL. Nah, yang sudah masuk duluan karena di dalam sudah penuh, dan untuk melindungi diri yang dekat pintu spontan menutup pintu rektorat. Tutuplah. Maksudnya untuk biar tidak diserbu oleh aparat. Tapi kemudian akibatnya mahasiswa yang belakangan gitu akhirnya tidak bisa masuk ke dalam gedung rektorat. Akhirnya mereka tertahan di depan pintu rektorat itu. Nah, saat itulah sejumlah aparat
yang tadi menyerbu itu datang, dan kemudian menurut juga sejumlah kesaksian terjadilah di situ aksi kekerasan ya, terhadap sejumlah mahasiswa, macam-macam, ada yang dipukul, ditendang dan sebagainya. Nah, dalam kios itulah kemudian puluhan mahasiswa terluka, ya bahkan ada pelajar ya, ada masyarakat sipil, warga umum sekitar ya yang juga terluka, banyak sekali puluhan orang terluka, dan mereka kemudian dibawa ke berbagai rumah sakit di Bandar Lampung.